Bab 29, Ahli Perkasa. Luyo menghela nafas, Yuan Er kecil akhirnya kehilangan kesabaran. Sudah hampir 1 jam ketika perintah sistem akhirnya berhenti. Dia melihat ke panel sistem. Nama, Luyo. Ras, manusia. Basis kultivasi, tahap pemurnian Qi dan pembentukan jiwa dari ranah Sens Condensing. Poin prestasi, 1254. Avatar, 3 bunga kondensasi. Sisa hidup, 4,505 hari. Item, kartu bentuk puncak Jitian Dao X2, kartu blok kritis, pasif, X3, Wizard, teknik kultivasi, tulisan 3 gulungan surga. Poin prestasi telah terakumulasi menjadi lebih dari 1000. Dengan mengurangi hadiah dari mendisiplinkan para murid dan tugas yang telah mereka selesaikan, Yuan Er kecil telah membunuh setidaknya 50 orang jahat. Luyo tidak berharap dia menangani masalah ini dengan benar segera setelah dia memasuki dunia. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak memiliki kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu. Selain itu, dia telah belajar dari Wang Fugui selama beberapa hari terakhir bahwa Asosiasi Naga Azur telah melakukan banyak perbuatan jahat, dan orang-orang biasa telah menderita di bawah mereka. Pihak berwenang menutup mata terhadap mereka karena mereka didukung oleh Sekte Nether, yang membuat mereka menjadi momok besar di Anyang. Mereka pantas dibunuh, dan Luyo tidak mengasihani mereka. Fugui, aku ingin kamu mencari tahu apakah ada kegiatan yang tidak biasa di keluarga Murong baru-baru ini. Aku akan pergi sekarang. Tahan. Apakah ada yang lain, Pak Tua? Bawakan token ini. Tidak ada yang berani menghentikanmu jika kamu menunjukkannya kepada mereka. Pergilah sekarang. Saya mengerti. Semua barang yang diperoleh Jitian Dao melalui sistem telah hilang, tetapi barang yang dia rampas saat dia memegang kekuasaan dunia tetap ada. Dan tanda kerajaan ini adalah salah satunya. Adapun sisanya, yang tidak nyaman untuk dibawa, Luyo meninggalkan mereka di Evil Sky Pavilion. Saat sore hari, Luyo sedang beristirahat dengan mata terpejam ketika Yuan Er kecil melompat dari atap lagi dan datang di depannya saat dia menyapa dengan senyum main-main, "Guru." Luyo sedikit mengernyit dan berkata, "Berlututlah." Celepuk. Yuan Er kecil segera berlutut, dan senyum di wajahnya menghilang. "Saya salah, Tuan. Seharusnya saya tidak membunuh mereka. Aku tidak menyalahkanmu untuk itu." "Ah, aku sudah memberitahumu bahwa ini adalah rumahmu dan kamu harus masuk melalui pintu depan. Apakah kamu lupa itu? Atau apakah kamu menganggap kata-kataku hanya sebagai embusan angin?" "Maafkan aku, Tuan. Aku sedang terburu-buru dan aku lupa tentang itu." "Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi." Yuan Er kecil menundukkan kepalanya dan berkata, jika dia memaafkannya setiap kali dia melakukan kesalahan dan mengatakan itu, dia tidak akan mengingat dan menjadi lebih baik. Jadi, Luyo menunjuk ke sebongkah batu di samping mereka dan berkata, "Berbaringlah telungkup." "Ah, kamu memiliki sifat murni, yang merupakan hal yang baik. Tetapi kamu tidak bisa begitu liar dan tidak memperhatikan aturan. Karena orang tuamu pergi, aku akan mengajarimu atas nama mereka." Yuan Er kecil dengan patuh pergi ke balok batu dan berbaring. Luyo tahu dia tidak bisa mengalah pada saat ini. Jadi, dia mengangkat tangan dan menghasilkan gelombang energi yang lemah yang dia lemparkan ke pantatnya. "Pak! Hehe! Tidak sakit sama sekali. Berani-beraninya kau mempermainkanku." Luyo berkata dengan marah. "Hapus energi pelindung Anda. Kasihanilah guru, saya tidak akan melakukannya lagi, saya berjanji." Little Yuan Er memohon. "Singkirkan." Tanpa energi pelindung, Yuan Er hanyalah seorang gadis biasa. Tidak salah untuk bebas, tapi dia tidak bisa bertindak tanpa aturan. Luyo bisa menutup mata ketika dia berada di gunung. Tetapi jika dia masih bertindak seperti itu di Anyang, dia mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan dan menyebarkan berita tentang kehadiran mereka di sini kepada murid jahat lainnya. Dia harus menghukumnya dengan tepat dan membuatnya ingat untuk tidak membuat kesalahan lagi. "Pak, sakit, Tuan." Pukulan kedua adalah pukulan yang solid. Meskipun Luyo hanya berada di alam Sens Condensing, dia bisa mengumpulkan cukup energi untuk memukul gadis biasa. "Pak! Pak! Pak!" Dia memukulnya 3 kali berturut-turut. Dalam ingatannya, Yuan Er kecil adalah satu-satunya murid yang belum pernah dikalahkan oleh Jitian Dao.
Murid-murid lainnya, dari yang tertua sampai yang ke-8, telah dipukuli dan bahkan terluka parah olehnya sejak mereka masih muda. Tetapi dia selalu menyelamatkan nyawa mereka dan menyembuhkan mereka dengan obat-obatan. Setelah hukuman itu, Yuan Er kecil penuh dengan keluhan dan hampir menangis. Di depan orang lain, dia adalah iblis kecil yang tangguh dan mengerikan, tetapi ketika menghadapi Luyo, dia hanyalah seorang anak kecil yang belum dewasa. Sejak dia kecil, orang tuanya tidak bersamanya, dan kakak-kakak laki-lakinya hanya bisa memberikan begitu banyak cinta, yang tidak dapat menggantikan orang tuanya. Guru adalah satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Tapi sekarang, tuannya yang paling dihormati telah mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi dengan keluhan? Kamu boleh bangun, kata Luyo dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Tuan, ini sangat menyakitkan. Bagus, aku ingin kamu merasakan itu. Aku sudah bilang padamu untuk melupakan semua yang aku ajarkan padamu di masa lalu dan ingat apa yang aku katakan sekarang. Saya akan, guru. Little Yuan Er mengerucutkan bibirnya. Ding. Anda telah dengan tegas mendisiplinkan murid ke-9, Yuan Er kecil. Anda diberi hadiah 300 poin prestasi. Luyo memperhatikan kesetiaannya ketika dia menghukumnya, dan dia menemukan bahwa kesetiaannya tidak berkurang. Artinya ketika kesetiaan di atas 80%, itu tidak akan berkurang selama dia tidak melakukan sesuatu yang pada prinsipnya mengecewakan muridnya. Yuan Er kecil mudah dididik, tetapi 8 murid lainnya. Dia menggelengkan kepalanya. Masih ada jalan panjang baginya untuk pergi, dia tahu. Meskipun penuh dengan keluhan, setelah Yuan Er kecil bangkit, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Asosiasi Naga Azur mengatakan tidak ada gang tepi danau, dan itu hanya geng palsu yang sementara dibentuk oleh sekelompok pembudidaya. Terbentuk sementara? Ya, mereka berbohong dan bahkan mengundang pembantu dari provinsi untuk membunuh saya. Saya diliputi oleh amarah, jadi saya memukuli mereka. Mengalahkan? Aku membunuh mereka, Yuan Er kecil mengoreksi buru-buru. Mereka telah mengundang beberapa ahli yang hebat. Jika saya tidak melawan, saya tidak akan dapat melihat Anda lagi, guru. Cukup. Siapa yang berani mengganggumu jika mereka bukan ahli pengadilan ilahi? Luyo mencela dia dengan suara lemah. Yuan Er kecil tidak berani berbicara lagi. Luyo menghitung waktunya. Sebenarnya, Wang Fugui seharusnya sudah kembali sekarang, namun dia tidak melakukannya. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia berkata, Wang Fugui belum kembali. Ikutlah denganku. Saya mengerti. Mereka meninggalkan keluarga Qi dan berjalan di sepanjang jalan menuju keluarga Murong, di Istana Bulan Turunan. Zhao Yu tampak sedikit gelisah, dan dia terus mondar-mandir. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, kakak senior. Sekarang semuanya sudah sampai pada tahap ini, tidak ada gunanya menyesalinya. Kita harus berjalan sampai akhir. Ye Tianxin berjalan keluar dari balik layar sambil tersenyum. Junior Sister Tianxin, Anda tidak mengerti. Saya tidak akan terlalu khawatir jika kita melakukan ini sebulan yang lalu. Hal yang lama selalu pemarah dan egois. Tetapi baru-baru ini, ada beberapa perubahan dalam cara dia menangani sesuatu. Apa yang berubah? Sulit untuk mengatakannya dengan kata-kata. Aku hanya merasa bahwa pendekatannya lebih lembut, dan dia tidak lagi pemarah. Zhao Yu memikirkan berbagai adegan setelah Luyo mengusir 10 ahli teratas. Ye Tianxin terkekeh dan berkata, ketakutanmu padanya telah mencapai tingkat yang baru. Kamu telah selamat dari siksaannya selama bertahun-tahun dan akhirnya meninggalkannya. Kamu tidak perlu takut padanya sekarang. Itu membuat Zhao Yu mengingat tahun-tahun menyakitkan yang dia lalui, dan dia menghela nafas. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Apa menurutmu dia akan mengambil umpan? Dengan sifat mencurigakan dari benda lama itu, menurutku itu sangat sulit. Tapi, adik kecil mungkin akan jatuh cinta padanya. Dia memiliki sifat yang sederhana dan hanya berada jauh dari keluarganya selama 5 tahun. Jika dia mempelajarinya, dia akan pasti kembali ke Anyang. Kita hanya perlu menangkapnya. Begitu benda tua itu meninggalkan Gunung Pengadilan Emas, dia akan kehilangan perlindungan dari kakak-kakak senior ketiga dan keempat serta perisainya, dan aku akan punya banyak cara untuk menghabiskan kartu trufnya. Bagaimana rencanamu untuk menghabiskan kartu trufnya? Ada banyak sekte dan kultivator ortodoks di dunia ini yang telah menderita karenanya. Apa yang akan dilakukan orang-orang ini jika saya menyebarkan berita tentang dia?
terutama sekte pedang surgawi. Luo Changfeng terbunuh oleh benda tua itu. Bagaimana jika mereka semua takut padanya? Zhao Yu telah menyaksikan pemandangan ketika 10 ahli teratas dan puluhan ribu pembudidaya melarikan diri di depan tuannya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan itu selama sisa hidupnya. Mungkin Jitian Dao adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa membuat puluhan ribu pembudidaya melarikan diri dalam teror seperti itu. Aku telah memberitahu 10 besar sekte ortodoks bahwa benda lama itu memiliki obat rahasia. 9 ahli teratas bukanlah orang bodoh. Ketika mereka mengetahuinya, mereka akan menyerangnya cepat atau lambat. Tepat ketika dia selesai, salah satu bawahannya masuk dan berkata, "Tuan, kami baru saja menerima surat dari Anyang. Asosiasi Naga Azur dihancurkan, dan tanda tentara kekaisaran terlihat di kota."